welcome back to my YouTube channel, tempat dimana kamu bisa menemukan resep-resep harian ya, yang tentunya sehat dan gampang untuk kamu masak langsung di rumah, dan untuk bahan-bahannya sendiri gampang banget untuk kamu dapetin di sekitar kamu. Oke, jadi kali ini aku akan bikin sesuatu makanan yang berat ya. Kalau kemarin ceritanya ringan, kita buat yang agak berat sekarang ya, tapi yang jelas ini nggak seberat beban hidup ya. Jadi curhat. Oke, jadi kali ini aku akan bikin rendang, tapi ini versi dietnya karena kita nggak terlalu banyak menggunakan santan seperti yang biasa digunakan di rendang-rendang seperti kayak nasi padang gitu ya. Sebelum kita mulai, nih buat kalian yang belum subscribe dulu. Yang belum subscribe, please silahkan subscribe-nya di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk kalian yang sudah subscribe, tekan tombol loncengnya untuk kalian bisa tetap update untuk video-video terbaru aku, dan tentunya kalian akan selalu termotivasi dengan masakan-masakan. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, dan buat kalian boleh yang mau berkenan boleh silakan like dan komen di bawah ini. Dan nggak usah basa-basi lagi, kita akan langsung eksekusi. Oke, jadi untuk bahan-bahannya kali ini aku udah siapin ya, seperti yang aku bilang tadi. Untuk rendangnya aku udah siapin daging rendang. Ini aku minimalisir lah ya, jadi nggak terlalu banyak lemak. Pasti ada sih sedikit, tapi ini nggak terlalu banyak lemaknya. Ini aku pakai 200 gram. Lalu yang beda kali ini kita nggak terlalu banyak menggunakan santan ya. Jadi untuk santannya aku memang pakai 10 ml santan kara. Ini 10 ml, jadi yang kental gitu ya. Jadi untuk mengimbanginya aku pakai 1 sendok makan fiber cream. Jadi untuk pengganti santannya juga nanti biar ada tes kayak kelapa kasarnya gitu, aku sangrai kelapa ini, tapi teksturnya kayak tembakau ya. Tapi nggak apa, ini nanti akan kita halusin sedikit, tapi nggak terlalu halus banget. Nanti untuk kita campurkan semuanya, jadi nggak bakal ketahuan banget nanti. Jadi tenang aja, nggak bakal hitam. Lalu untuk karbonnya, untuk tambahannya aku pakai kentang. Ini ada 2, ini 100 gram. Lalu ada gula aren. Untuk bumbu lainnya aku pakai, rempah lainnya aku pakai yang ini, ada jintan, cengkeh, lalu ada bunga lawang, ada kapulaga, dan ada kayu manis. Oke, untuk bumbu halusnya nanti ini aku pakai ada cabai keriting 7, terus ada bawang merah 5 siung, ada bawang putih 2 siung, ada kemiri 2. Ini untuk jahe sama lengkuasnya aku masing-masing pakai 2 cm, sama kunyit 1 cm. Dan tentunya aku tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Ini opsional sih, kalau misalkan kalian nggak mau pakai, cuman garam aja juga nggak apa-apa. Lalu karena aku nggak punya pala utuh, ini maksudnya pala yang ini ya, jadi karena aku nggak punya yang utuh, aku pakainya yang serbuk, nggak apa-apa, pakainya sedikit aja secukupnya. Lalu ada ketumbar juga. Oke, untuk step selanjutnya kita akan potong-potong dulu. Untuk si dagingnya kita akan slice setipis mungkin biar lebih gampang matengnya. Jadi kita nggak perlu nunggu terlalu lama biar mateng gitu. Oke. Oke, jadi next kita akan lanjut ke bumbu halusnya. Ini dia. Untuk cabenya sendiri ini aku akan rebus sebentar, jadi untuk lebih memudahkan dia, lebih nanti lumatnya lebih halus, dan nanti merahnya itu lebih pekat gitu kalau misalkan ini direbus dulu tuh. Lalu ini akan aku cacah-cacah dulu bawangnya biar lebih gampang halusnya. Ini dan yang lainnya. Oke, ini aku rebus dulu ya. Ini sebentar aja, nggak usah terlalu ini, jadi biar layu aja gitu yang ini. Oke, sekarang aku akan cacah-cacah bawangnya biar lebih gampang dihalusin ya. Terakhir ini serainya kan ada 2, jadi satunya aku akan cincang untuk di blend di sini, satunya lagi nanti untuk kayak digeprek gitu aja.
nanti ditumis barengan sama daun-daunnya. Oke, aku akan masukkan dulu untuk si bawangnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita saatnya untuk menumis bumbunya. Ini dia bumbu gilamnya tadi, bumbu halusnya. Ini aku udah bikin sehalus mungkin. Tinggal kita tuang seperti ini. Lalu kita akan masukkan si daun salamnya. Lalu berikutnya si daun jeruknya. Lalu selanjutnya aku masukkan rempah-rempahnya. Lalu kita akan masukkan si dagingnya. Wangi banget semua. Lalu aku akan tambahkan sedikit air. Untuk totalnya aku pakai 200 ml. Kita kasih sedikit dulu. Garamnya aku pakai setengah sendok teh. Ini seperempat kaldu jamur, lalu next 5 gram gula aren, tambahkan lagi airnya. Pastikan si gula arennya itu larut ya. Dan ini akan kita aduk-aduk terus sampai agak mengering. Nanti kita akan masukkan si kentangnya biar dia nggak terlalu mateng banget gitu ya. Sorry, jadi tadi aku nggak sempat nge-shoot. Tadi aku udah masukin ini kentang, terus udah ada masukin si santan karenya tadi, dan terakhir si fiber creamnya. Oh my god. Oke, lalu untuk sentuhan terakhirnya aku akan kasih kelapa sangkainya. Sentuhan terakhir nggak tuh? Karena aku merasa lucu, ada aja gitu bahasa yang keluar dari mulut gitu. Dan taruh seperti ini. Kalau kalian mau masak dagingnya itu kayak lebih lama, biasanya kan kalau buat rendang itu sampai 2 jam gitu ya. Jangan lupa kalau kentangnya memang udah matang, dikeluarin dulu biar dia nggak jadi bubur ya. Aduk seperti ini. Kita akan icip dulu rasanya gimana. Tidak pas, mantap. Ini aku akan pakai sedikit pala. Dan tada, sudah jadi. Nanti kalau misalkan besok mau diangetin lagi boleh, nanti biar lebih kayak lebih empuk lagi boleh untuk dagingnya. Kalau aku sih kayak gini tuh udah cukup, jadi dagingnya tuh tetap juicy gitu. Oke, jadi karena tadi habis perang dengan panasnya kompor ya, jadi lumayan geras, jadi akhirnya aku kunci rambutnya. Udah nggak usah basa-basi lagi, kita akan langsung eksekusi makanannya. Ini yang paling ditunggu-tunggu banget nih, teman yang tunggu-tunggu. Kita membuktikan seenak apa rendang kali ini kalau dia nggak pakai santan sebanyak yang biasa kita tahu ya kalau misalkan bikin rendang itu gitu ya. Kita sih tuh dia rendangnya. Jadi kalau segini tuh aku rasa kalau untuk sekali makan buat berempat itu cukup banget. Dan di sini aku udah siapin, ya ampun sepi banget ya. Ini aku udah siapin nasi. Tuh nasinya itu kayak nasi merah gitu. Ini aku pakai nasinya itu nasi kombab. Kalau kalian sudah nonton video aku sebelumnya, aku pernah pakai nasi kombab itu di menu nasi bakar aku sebelumnya. Jadi aku pakai kombab. Kalau kalian penasaran, kalian boleh cek yang ini sini. Itu di situ aku pakai nasi kombabnya, tapi itu nggak pure nasi kombabnya karena aku campur dengan nasi beras putih sedikit. Jadi taste-nya itu taste-nya itu nggak terlalu hambar banget. Jadi untuk komposisi kombab itu sendiri tuh banyak banget, ada yang kayak gini tuh di dalamnya tuh ada beras hitam, ada beras merah, ada jagung, ada wijen, ada basil, ada barley, ada chia seed, banyak deh pokoknya. Ini benar-benar enak banget, serius. Kalian harus coba. Jadi buat apalagi buat kalian yang lagi diet, ini sih aku rekomendasiin banget. Ini sayangnya kurang lalapan ya. Ini harusnya kalau ada timun atau selada apapun itu buat lalapan, mantul. Kita
saya akan langsung coba ya. Untuk nasinya nggak perlu banyak-banyak karena di sini juga ada karbo dari kentangnya ya. 4 potong gini aja udah cukup buat nasi segini gitu ya. Sepi banget dong piringnya. Oke, kita harus drama banget buat makan ini doang ya. Oke, ini by the way tangan aku sudah aku cuci, ini akan langsung makan. Kalau makan nasi pakai rendang itu kayaknya nggak sah kalau nggak pakai jari begini, kalau pakai sendok kayaknya nggak pas deh. Bumbunya mantul banget, nggak terlalu pedas, pokoknya pas banget. Kalau kalian pengen lebih pedas lagi, sebaiknya dari yang aku kasih tadi takaran cabenya kalian boleh tambahkan cabai rawit merah misal, tapi jangan hijau ya, jadi biar warnanya itu nggak ini banget, mati banget. Bumbunya tuh bener-bener meresap banget dan bahkan dagingnya itu berasa gurih banget, karena tadi kan sebelum aku masak juga udah aku kasihin garam sedikit, jadi udah sampai meresap ke dalam kayak gitu. Jadi saran aku buat kalian, memang kalau memang nanti mau bikin kayak rendang gitu, sebelum dimasak kayak ditaburin garam dulu sambil prepare bumbunya seperti itu. Tapi kalau kalian untuk teksturnya sendiri ini nggak terlalu selembut yang apa ya, daging rendangnya ada di tukang nasi padang, karena ini dimasaknya cuma sebentar aja tadi, jadi kayak masih tes juice itu masih dapet. Tapi kalau kalian mau teksturnya kayak lebih lembut, lebih gampang dikunyah, lebih gampang di apa sih namanya ya, dicuil-cuil gini tuh, kalian nanti harus masak lebih lama lagi gitu, sekitaran 2 jam gitu, bahkan kayaknya sampai berjam, pokoknya berjam-jam gitu deh buat masaknya gitu, kalau kalian sabar. Kalau bikin bumbu rendang seenaknya dibikin sendiri itu bener-bener nggak butuh banget lagi buat bumbu-bumbu instannya lagi, ini bener-bener udah mantep banget. Pastikan kita mengunyah dengan benar ya, biar kenyangnya itu bener-bener padat. Jadi kalau kita makan itu buru-buru, jadi kayak ngunyahnya itu cuma kayak sekali, 2 kali, 3 kali telan, itu kita laparnya kenyangnya itu nanggung gitu. Tambah lagi dong, tambah lagi pedas sedikit lagi, makin mantul. Mantap. Dan sekian untuk video masak hari ini, semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa langsung dicoba ya di dapur kalian masing-masing. Dan kalau bermanfaat lagi, kalian boleh share video ini di sosmed kalian kesayangan kalian semua ya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Dan aku yakin kalian gak bakal nyesel untuk nyoba resep ini, bener-bener enak banget. Kalian gak butuh lagi namanya bumbu-bumbu instan, ini bener-bener enak banget. Dan yang jelas ini lebih sehat gitu ya, daripada kita belinya yang instan. Kita lebih, kalau misalkan kita beli bumbu juga kalau di pasar lebih murah lagi. Oke? Jangan lupa ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dan jangan lupa boleh tinggalkan like dan komennya di bawah ini. Kalian juga boleh terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah setia. Sampai ketemu lagi di next video. Stay fit and keep cooking. Bye bye, sampai ketemu lagi.